Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Tribuana Tunggadewi. Kita akan melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini untuk mata kuliah pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan secara daring ya, menggunakan eh, metode online dan saya harap mungkin rekan-rekan sekalian nanti bisa mengikutinya dengan seksama. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pengelolaan sumber daya air. Dan untuk perkuliahan pada siang hari ini akan khusus membahas dua bab, yaitu bab pertama mengenai hidrolika terapan, dan yang kedua adalah mengenai hidrolika eh, air di bawah permukaan tanah. Untuk hidrolika permukaan, kita dapat pertama-tama uraikan bahwa pengetahuan tentang hidrolika ini adalah sesuatu yang penting yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian ketika melakukan perencanaan. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa tekanan air pada suatu bangunan air itu adalah kekuatan yang dapat menimbulkan perpindahan ataupun tekanan yang kemudian menyebabkan kerusakan oleh karena faktor mekanika kepada bangunan air. Sehingga tentu dalam mengelola sumber daya air kita perlu memiliki pemahaman mengenai aspek hidrostatika yang merupakan salah satu pengetahuan di dalam hidrolika terapan mengenai beban-beban yang bekerja secara statis pada bidang di dalam sumber sebuah katakanlah sungai atau sebuah danau atau sebuah waduk atau sebuah badan air. Rekan-rekan sekalian, dalam pertemuan pada siang hari ini saya akan menguraikan sedikit tentang prinsip hidrostatika. Semua di antara kita mengetahui bahwa perencanaan konstruksi bangunan air, baik itu bendung, pintu air, revetmen, tandon, dan lain sebagainya perlu memperhatikan hidrostatika. Mengapa gaya hidrostatika berperan dalam suatu pembangunan infrastruktur? Ya, tentu karena dia merupakan gaya yang aktif yang bisa bekerja dan mempengaruhi konstruksi bangunan air yang kita lakukan. Dan di dalam ilmu mengelola sumber daya air, semua konstruksi yang berkenaan dengan bangunan air tentunya pasti melibatkan perhitungan mekanika yang harus mengetahui dan tentu mempertimbangkan keberadaan dari berbagai gaya yang timbul karena adanya pertama aspek material dari bangunan tadi, terus yang kedua juga karena adanya tekanan air. Saya contohkan di sini, ini sebuah revetment atau sebuah perkuatan tebing ya, di mana revetment tadi untuk direncanakan dengan seksama, mempertimbangkan aspek tekanan tanah aktif maupun pasif, tetapi bila mana di belakangnya terdapat muka air tanah, maka tentu saja selain dari tekanan yang timbul akibat tanah, baik secara aktif maupun pasif, juga terdapat tekanan hidrostatik. Selain dari tekanan hidrostatik tadi, pada pembebanan yang muncul di sebuah bangunan air yang misalnya berupa revetment semacam ini, juga kita lihat ada gaya uplift yang bekerja. Rekan-rekan sekalian, selain dari hidrostatika, kita juga harus berkenalan dengan kondisi hidrolika aliran terbuka dan tertutup. Saya akan mulai lebih dulu dengan aliran tertutup. Aliran tertutup itu adalah suatu keadaan di mana aliran terjadi secara penuh di dalam sebuah konduit atau sebuah pipa dengan tidak ada ruang udara yang tersisa. Di dalam perencanaan bangunan air, khususnya untuk mengelola katakanlah tenaga air bagi pembangkitan listrik, maka hidrolika saluran tertutup ini penting untuk diketahui karena dia akan mempengaruhi aspek perencanaan kita terhadap saluran konduit yang kita sebut dalam hal ini sebagai penstock ya, untuk mengalirkan air guna memutar turbin yang akan nantinya membangkitkan listrik pada generator. Jadi, selain hidrolika yang bersifat tertutup, kita juga tentu mengenal aliran yang terbuka, tetapi tentunya aliran tertutup ini sangat penting karena urusan perpipaan, misalnya dalam hal pembangkitan tenaga listrik, maupun layanan air yang diberikan misalnya oleh PDAM dalam pipa tertutup untuk melayani air minum ke pemukiman, itu semuanya menggunakan prinsip aliran di dalam pipa dengan kondisi tertutup. Nah, untuk
dapat melakukan perhitungan terhadap sistem pembangkitan energi yang airnya melewati sebuah pipa atau menghitung bagaimana tekanan yang terjadi pada pipa yang mengalirkan air dari satu titik ke titik yang lain. Kita harus mengetahui tentang gesekan antara air dan material pipa. Kita juga harus bisa mengetahui aspek turbulensi yang terjadi di dalam pipa yang timbul misalnya akibat gesekan antara aliran air dengan penampang yang berubah atau terjadinya belokan atau barangkali terjadinya katup. Nah, untuk menghitung aliran di dalam saluran tertutup atau aliran hidrolika tertutup, kita memiliki beberapa persamaan yang harus digunakan. Yang pertama adalah prinsip kekekalan energi. Yang kedua adalah teori Bernoulli yang menyangkut fisikositas. Dan yang ketiga adalah teori Darcy-Weisbach atau Colbert-Schmidt dan prinsip Manning. Ini tentunya merupakan persamaan-persamaan yang lazim dipakai untuk menghitung eh, kehilangan energi maupun kondisi aliran, baik itu kecepatan maupun debit, untuk pipa yang berada dalam keadaan tertutup. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan melihat kondisi lebih mendalam tentang bagaimana hidrolika aliran tertutup itu eh, dipelajari ya, dianalisis. Prinsipnya yang berlaku adalah prinsip kekekalan energi, di mana di dalam satu pipa kita dapat mengambil dua pias ya di kanan kirinya ini. Masing pias ini tentu memiliki ketinggian yang kita sebut sebagai datum. Dan kemudian di dalam pipa ini terjadi aliran yang penuh, tidak ada udara di dalam pipa itu, sehingga besar tekanan yang terjadi pada pias pertama dibagi dengan berat jenis atau dari air tersebut, ditambah dengan kecepatan aliran yang terjadi pada pias pertama, dikuadratkan dibagi 2G, sama dengan ketinggian terhadap datum dari pipa kedua, ditambah dengan tekanan di bias kedua ini dibagi dengan berat jenis air, ditambah dengan kecepatan aliran dikuadratkan pada bias yang kedua ini dibagi 2G ditambah HF. HF ini adalah HF ya, itu melambangkan kehilangan tekanan atau kehilangan energi yang terjadi. Jadi, dalam pipa, baik yang berupa lingkaran maupun konduit, kehilangan energi itu dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, kehilangan mayor yang terjadi akibat turbulensi aliran atau ya gerak aliran di dalam pipa ini. Dan yang kedua adalah kehilangan minor, di mana kehilangan minor ini diakibatkan gesekan yang terjadi pada belokan, khususnya atau pada penyempitan atau pada penambahan valve dan lain-lain. Rekan-rekan sekalian, dalam melaksanakan aliran dalam keadaan tertutup, nah tentu kita menggunakan beberapa persamaan yang tadi saya sudah sampaikan. Salah satu pendekatan adalah pendekatan dari Darcy-Weisbach. Di dalam pendekatan Darcy-Weisbach, kehilangan energi yang dilambangkan dengan HF ini sama dengan V atau maaf F, koefisien kekasaran dikalikan L per D, L adalah panjang pipa dan D adalah diameter pipa, dikalikan kecepatan aliran dikuadratkan dibagi 2G. Nah, rumus ini berlaku secara umum dan kita pakai untuk menentukan kondisi aliran pada sebuah pipa atau konduit yang tertutup. Dalam kenyataan, kondisi pengaliran ini bisa mengalami dua keadaan. Pertama, aliran tadi bersifat laminer, atau yang kedua, alirannya bersifat turbulen. Kalau alirannya bersifat turbulen, maka tentu berbeda keadaannya dengan aliran bersifat laminer. Jadi untuk kedua kondisi ini dipakai metode yang berbeda untuk menentukan nilai F ini. Nilai F ini untuk kondisi aliran laminer dapat dicari dengan persamaan ini, sedangkan nilai F untuk aliran turbulen dapat dicari dengan persamaan ini. Jadi kondisi pengaliran ini menurut Darcy-Weisbach memakai rumus ini, namun penentuan kriterianya memakai pendekatan Reynolds, dan pada kondisi turbulen digunakan persamaan Colebrook-White. Tentu saja menggunakan kedua rumus ini kadang-kadang agak rumit ya untuk pemakaian secara praktis. Melakukan perhitungan semacam ini memerlukan waktu. Maka untuk menyelesaikan secara sederhana boleh dilakukan pendekatan memakai diagram Molly,
yang merupakan penyelesaian secara grafis terhadap kondisi aliran pada pipa yang tertutup. Nah, ini adalah diagram Modi. Diagram Modi ini menggambarkan hubungan antara kekasaran relatif dari pipa yang digambarkan di sumbu ordinat ini dengan angka Reynolds yang ada di sumbu absis ini. Nah, tujuan dari diagram ini adalah menyederhanakan kita untuk mencari angka F atau angka koefisien yang menyatakan kehilangan energi yang terjadi pada pipa dalam kondisi aliran tertutup dan bertekanan. Nah, pada kehilangan energi yang kita gunakan perhitungannya memakai rumus Colbrooke-White, tentu salah satu faktor yang penting adalah kekasaran relatif dari pipa, dan ini sudah ada juga rumusnya ini ya, Ng sama dengan min 2 kali 2 kali akar 2 U dikalikan log dikalikan dalam kurung E per D dibagi 3,7 ditambah 2,51 dibagi akar 2 U. Nah, ini tentu kalau mau diselesaikan agak kompleks sehingga saya sih menyarankan kita memakai pendekatan yang lebih sederhana untuk menghitungnya. Nilai E ini bisa kita ketahui sehingga tentu pencariannya dapat dilakukan dengan metode perhitungan yang dibantu oleh diagram dari Chessy ya, yang memberikan gambaran bagi kita, maaf diagram Moody ya, yang memberikan gambaran bagi kita bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, bagaimana penerapan dari aliran tertutup ini ya? Tentu pada PLTA misalnya ya, atau pada perpipaan yang ada di sistem pengaliran air. Jadi ada banyak metode penerapannya. Contohnya pada PLTA runoff type. Jadi ini adalah sungai, kemudian kita bendung ya sungainya seperti ini. Kita lakukan pembendungan, kemudian kita buat sebuah bangunan untuk mengambil aliran air, memasukkannya ke dalam penstock, dan kemudian penstock ini akan menggerakkan sebuah turbin. Dan turbin itu kemudian membangkitkan listrik melalui generator. Ini adalah macam aliran di sungai yang ditangkap dengan sebuah intake, dimasukkan ke dalam sebuah pipa dalam keadaan aliran tertutup yang bertekanan, dan kemudian aliran tutup yang bertekanan ini dipakai membangkitkan listrik. Sehingga ini adalah denahnya, ini adalah potongan memanjangnya, dan ini adalah potongan melintangnya. Nah, ini banyak kita temui pada sistem pembangkitan listrik yang berada di pegunungan. Jadi orang juga bisa menggunakan potensi air yang ada untuk membangkitkan listrik dan membuat PLTA ini adalah salah satu infrastruktur yang disusun, dibangun untuk ya meningkatkan manfaat dari air itu sendiri. Selain dari tipe runoff yang langsung dibangun di sungai, orang juga bisa membuat PLTA pada katakanlah sebuah bendungan ya di mana ada simpanan air. Jadi pada prinsipnya PLTA dengan tipe storage type ini dibangun pada sebuah tampungan. Kelebihannya adalah kapasitas pembangkitannya lebih tinggi, produksi energinya juga stabil, dan kira-kira bentuknya seperti ini potongannya. Jadi ini adalah waduknya di mana air ditampung. Air ditampung dalam jumlah yang cukup sehingga pembangkitan listriknya tidak bergantung kepada ketersediaan air sesaat. Jadi ini bisa memakai air yang tersimpan. Kalau yang di sungai kan tidak bisa ya, dia mengalir gitu ya. Nanti kalau debitnya naik ya pembangkitannya naik, kalau debitnya turun ya juga turun pembangkitannya. Nah, kalau yang storage type itu bisa lebih disimpan debitnya gitu ya, sehingga tampungan tadi bisa dipakai untuk membangkitkan listrik yang lebih teratur. Dan inilah bentuknya. Jadi ini juga melalui sebuah pipa dalam kondisi aliran tertutup dan bertekanan. Aliran tadi masuk ke sebuah turbin. Turbin tadi berputar, kemudian menyebabkan listrik dapat dibangkitkan dari generator. Setelah aliran air melalui turbin, maka dia terbuang keluar lagi ke downstream, ke bagian hilir. Seluruh proses pengaliran di dalam turbin dan juga di dalam penstock sampai dengan outlet ini merupakan aliran dalam kondisi tertutup. Nah, ini adalah gambaran, ini adalah denahnya ya. Ini adalah potongan yang bisa kita pakai untuk menggambarkan ya seperti apalah bentuk dari
sebuah PLTA yang dibangun pada bendungan gitu ya, sehingga ada simpanan air yang bisa digunakan untuk membangkitkannya. Nah, rekan-rekan sekalian, bagian berikutnya kita akan juga berkenalan dengan prinsip dari hidrolika aliran terbuka. Aliran terbuka ini juga sebenarnya mirip dengan kondisi aliran yang terjadi di dalam pipa, sama-sama menggunakan pendekatan kekekalan energi untuk bisa menghitung berapa besar tekanan atau tinggi energi yang terjadi pada aliran tersebut. Bayangkan kita memiliki sebuah aliran terbuka seperti ini adalah dasar sungainya, kemudian yang di atasnya ini adalah sebenarnya ini adalah alirannya. Kemudian dasar sungai ini tentu karena memiliki kemiringan menyebabkan terjadinya aliran di sungai tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka ya kita ketahui bahwa tentu saja ada perubahan aliran, kecepatan aliran yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di bias yang paling hulu, maka ketinggian airnya dilambangkan dengan Y. Kemudian posisi dari titik dasar saluran ini terhadap datum itu adalah Z1. Sedangkan di bias yang kedua, posisi dari titik di dasar saluran ini terhadap datum adalah Z2. Tinggi airnya adalah Y2. Di sini terjadi aliran dari hulu ke hilir, sehingga kita bisa mengetahui bahwa dengan menggunakan prinsip kekekalan energi, maka Z1 ditambah Y1 ditambah V1 kuadrat dibagi 2G atau kecepatan aliran yang terjadi di penampang ini dikuadratkan dibagi 2G sebenarnya sama dengan Z2 ditambah Y2 ditambah V kuadrat dibagi 2G. V kuadrat ini adalah kecepatan yang terjadi pada bias yang kedua. Dan ini ditambah dengan HL. Jadi kalau tadi di pipa yang terbuka, di pipa yang tertutup kita sebut sebagai HF. Kalau yang ini kita sebut sebagai HL. Ini HL ini. Ini adalah kehilangan energi yang terjadi. Mengapa terjadi kehilangan energi? Ya karena pertama ada gesekan ya antara aliran dengan badan sungai tersebut. Sehingga gesekan ini menyebabkan terjadinya kehilangan energi. Sama dengan saluran tertutup di mana gesekan tadi terjadi antara aliran dengan badan yang membentuk saluran tertutup tadi. Entah itu berupa pipa yang lingkaran atau konduit yang berbentuk kotak. Jadi sebenarnya antara aliran terbuka dengan aliran tertutup itu sama-sama menggunakan hukum kekekalan energi untuk menentukan tinggi tekan dan kecepatan aliran yang nantinya berpengaruh pada debit yang lewat. Nah, untuk menghitung hidrolika pada aliran terbuka, kita biasanya mengasumsikan alirannya bersifat seragam dan tuna. Nah, pada kondisi ini untuk menghitung debit di saluran terbuka ada dua persamaan yang umum dipakai, yaitu persamaan Cesi dan persamaan Manning. Sebenarnya prinsip dari kedua persamaan ini adalah sama, yaitu U sama dengan koefisien C yang merupakan koefisien Cesi dikalikan R kali S di akar. R adalah kedalaman hidrolik, S itu adalah kemiringan dasar saluran. Nah, di dalam riset yang dilakukan oleh Manning di kemudian waktu, C ini didefinisikan sebagai 1/n dikalikan R pangkat 1/6. 1/6. Nah, sehingga kalau rumus dari Cesi ini mau disempurnakan, dan ini sudah dilakukan Manning, dia menemukan bahwa U sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan akar dari kemiringan dasar saluran, S. Jadi ini sebenarnya rumusnya sama. Cuma bedanya di sini pakai C, yang di sini pakai N. Nah, berapa R-nya? Ya, R-nya 1/6 kalau di dalam rumus C. Sehingga kalau ini diubah menjadi ini, dari persamaan Cesi diubah jadi persamaan Manning, C dikalikan akar S, akar R kali S, sama dengan di dalam sisi yang lain, U sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan akar S. U adalah kecepatan aliran dalam aliran meter per detik, N adalah koefisien Manning, R adalah kedalaman hidrolik, S adalah kemiringan dasar saluran. Nah, karena kita mengenal prinsip Q, debit sama dengan kecepatan dikalikan aliran, maka dapat ditulis Q sama dengan 1/n dikalikan A dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan
akar S. Ini adalah rumus baku untuk menghitung debit pada saluran terbuka. Nah, untuk nilai N kita bisa mencarinya dari tabel ini. Jadi nilai N ini sudah pernah diteliti sebelumnya sehingga kita tidak perlu ya untuk mencarinya lagi, sudah bisa ditentukan dari hasil penelitian sebelumnya berapa nilai N yang eh, berlaku misalnya untuk saluran yang terbuat dari beton misalnya, atau saluran yang terbuat dari batu, atau saluran yang terbuat dari tanah, atau saluran alami misalnya. Nilai N-nya itu sudah bisa ditentukan, ada rentang minimum dan rentang maksimum, biasanya diambil adalah rata-rata yang di tengah ini. Dalam beberapa kasus, kita mungkin tidak menginginkan memakai rumus Manning, sehingga kita tidak memerlukan nilai N, yang merupakan koefisien kekasaran dari Manning. Kita bisa juga memakai pendekatan dari Cesi. Nah, nilai kekasaran dari Cesi ini dapat dicari dengan rumus ini. Jadi itu adalah C sama dengan akar dari 8G dibagi F, di mana F adalah faktor kekasaran dari Reynolds. Tentu rumus ini ya tidak bisa langsung dipakai ya dalam banyak keadaan, sehingga untuk memudahkannya orang menggunakan grafik ini untuk bisa menentukan nilai C. Nah, nilai C ini dihubungkan antara nilai Reynolds, kemudian juga perbandingan dari kekasaran relatif dari saluran tadi, dan kemudian ini nanti menjadi nilai F yang terbaca di sini. Nah, ini untuk membacanya harus menggunakan grafik ini. Ini mirip grafik MODI ya sebenarnya, tetapi ini berlaku untuk saluran terbuka. Jadi demikian ya rekan-rekan, ya, kita sudah sama-sama mengikuti adanya dua jenis aliran yang terjadi pada kondisi terbuka dan tertutup. Keduanya dipakai untuk berbagai perencanaan dari bangunan air, khususnya kalau kita ingin membangun katakanlah saluran terbuka untuk mengalirkan air atau saluran tertutup untuk memindahkan air bagi keperluan-keperluan khusus. Jadi kedua pendekatan hidrolika ini penting untuk kita ketahui karena ini merupakan cara kita untuk bisa melakukan perencanaan ketika dihadapkan dengan persoalan yang ada di lapangan. Pengetahuan tentang hidrolika saluran terbuka dan pengetahuan tentang hidrolika saluran tertutup ini sama-sama penting. Sama-sama penting, jadi saya menyarankan mahasiswa teknik gitu ya, punya pengetahuan tentang hal ini. Jadi ini jangan sampai nanti pada waktu bekerja, kalau ditanya ini aliran terbuka apa tertutup, kalian tidak mengerti. Di dalam ilmu pengelolaan sumber daya air, hal-hal ini sangat diperlukan. Nah, penerapan dari hidrolika saluran terbuka, ini sudah saya berikan contohnya. Kalau kita berhadapan dengan saluran trapesium atau saluran persegi, ya seperti ini ya bentuknya, sudah bisa kita lihat. Kalau mau menghitung debit itu tentu ada kedalaman aliran, ada lebar dasar saluran, juga ada talut. Rumus geometriknya A, P, T, R, D yang merupakan bagian dari rumus kita untuk menghitung aliran atau kecepatan aliran di dalam sebuah saluran terbuka ini sudah diberikan di sini. Jadi tinggal dipakai. Kalau salurannya persegi ya berarti A, P, T, D ini ya seperti ini. Ini merupakan notasi yang dipakai untuk menghitung kecepatan aliran atau dipakai untuk menghitung debit di saluran. Kalau salurannya berbentuk segitiga, ya ini juga sudah diketahui ya parameter aspek geometriknya. Jadi bisa diketahui seperti apa rumus cara menghitungnya. Bahkan kalau salurannya berbentuk lingkaran, tetapi yang terjadi adalah aliran terbuka, maka aliran terbuka ini artinya di luar aliran ini masih ada udara ya di dalam pipa ini. Ini adalah rumus untuk menghitungnya. Tinggal dilihat sudut eh, gamma ini berapa ya. Jadi ini tinggal dilihat aja gamanya berapa, nanti kita bisa ngitung berapa penampang basahnya, berapa perimeter basahnya, lebar atas aliran, jari-jari hidrolik, dan lain-lainnya. Saya kira ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan hidrolika pada saluran atau aliran yang terbuka. Pada hidrolika dengan saluran terbuka pun kadang-kadang kita menemukan kondisi di mana pipa itu tidak berada dalam keadaan aliran penuh seperti yang saya gambarkan ini ya tadi ya. Sehingga kita harus menghitung dia dengan mencari beberapa parameter
Dan untuk aliran terbuka ya yang terjadi di dalam pipa tentu berlaku rumus geometrik. Ya, ini tolong kita juga ketahui. Jadi nanti kalau suatu saat kalian harus mengerjakan berapa debit pada sebuah saluran yang berbentuk lingkaran tapi alirannya tidak penuh, artinya alirannya terbuka, ini rumus debit yang bisa digunakan. Untuk nilai-nilai lainnya seperti nilai N di dalam rumus ini ya, N yang merupakan kekasaran Manning. Untuk pipa kita bisa lihat di sini contohnya banyak, pipa polietilen, pipa PVC, pipa baja, pipa dengan semen asbestos ya, baja tempa, baja tuang, itu semuanya punya N yang berbeda-beda. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam kenyataan apa penerapan aliran terbuka, hidrolika aliran terbuka ya untuk irigasi misalnya, kalau kita berurusan dengan irigasi, atau kalau kita juga berurusan dengan misalnya rekayasa sungai misalnya. Nah ini merupakan contoh-contoh ya rekan-rekan dari berbagai penerapan aliran di permukaan tanah. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang terkait dengan air tanah. Nah air tanah ini adalah ilmu yang juga perlu kita ketahui. Tentu rekan-rekan sekalian ketika mempelajari air tanah ini tentu harus mendalami ya, tetapi karena kita tahu ini merupakan pengantar, maka saya berikan dulu beberapa prinsipnya. Jadi pada prinsipnya air tanah itu adalah semua air yang sudah meresap ke dalam permukaan bumi dan kemudian terkumpul di bawah permukaan bumi. Setelah terkumpul di bawah permukaan bumi, dia bisa diambil. Diambil untuk apa? Ya macam-macam, untuk keperluan pertanian, untuk keperluan air minum, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan gambar yang sudah umum kita lihat ya. Keseharian di tempat dari mana kalian berasal ya. Kalau misalnya memang ada pemakaian air ya, kemudian ya bisa mengambil air dari dalam tanah dengan membuat sumur semacam ini. Lalu sebenarnya apa sih air tanah itu ya? Air tanah itu adalah air yang mengalir di dalam tanah. Dari mana asalnya? Ya asalnya dari hujan yang meresap ke dalam permukaan bumi dan kemudian dia masuk ke lapisan yang mudah atau dapat lolos air, namanya aquifer. Jadi lapisan yang bisa menyimpan air itu namanya lapisan aquifer. Nah, lapisan aquifer ini ada di dalam tanah, ada yang sifatnya dangkal dan ada juga yang sifatnya dalam. Ini yang dangkal, ini yang dalam. Kedua-duanya ya menyimpan air, dan air itu mengalir secara perlahan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan nanti toh dia akan keluar juga di laut atau di sungai ataupun di danau, karena aliran air tanah itu secara perlahan akan keluar dan kemudian mengisi ruang-ruang di permukaan bumi yang letaknya lebih rendah. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Sebenarnya satuan air tanah itu tidak berbeda jauh dengan kondisi di permukaan bumi. Jadi, aliran permukaan itu mengenal daerah aliran sungai, sedangkan air tanah adalah cekungan air tanah. Jadi, satu daerah aliran sungai itu ya sebenarnya ada di permukaan bumi, di bawahnya itu juga sebenarnya ada sebuah daerah aliran air tanah yang kita sebut sebagai cekungan air tanah. Nah, ini kita harus perhatikan dengan baik karena konsep ini sebenarnya penting diketahui. Ada air yang berada di permukaan tanah dan air tersebut mengalir gitu ya di atas permukaan bumi dan ada air di dalam tanah yang juga mengalir di dalam tanah dan keduanya sebenarnya adalah bagian yang sama dari satu sistem sumber daya air. Cuma yang di permukaan tanah ini disebut sebagai daerah aliran sungai, sedangkan yang ada di bawah permukaan bumi ini disebut cekungan air tanah. Nah, di dalam kondisi bahwa air itu tersimpan di tanah, maka yang mengatur hubungan di antaranya adalah hukum Darcy. Hukum Darcy itu adalah menyatakan bahwa kecepatan aliran berhubungan dengan koefisien konduktivitas hidrolis dan dikalikan kemiringan bidang energi. V sama dengan K kali S. Jika diketahui Q sama dengan A kali V, maka Q sama dengan A dikali K dikalikan S. Atau kalau kita balik, K artinya koefisien konduktivitas hidrolik itu adalah Q dibagi A kali S. Dan karena S ini kita ketahui merupakan kemiringan bidang energi, jadi perbandingan antara H dengan L, perbandingan antara H
dengan L, maka bisa ditulis Q dibagi A kali S sama dengan Q dikalikan L dibagi A dikalikan AH. Ini disubstitusikan ya. Intinya adalah aliran air tanah itu terjadi dari satu titik ke titik yang lain melalui bidang yang lolos air. Perbedaan ketinggian ini terjadi antara dua bagian ini oleh karena aliran air tanah ini tentu ketika melewati aquifer mengalami gesekan dengan material dari aquifer sehingga energi yang dibawa tentu turun. Nah, energi yang turun ini dilambangkan dengan AH. Panjang aliran dari air tanah itu dari satu titik ke titik lain dilambangkan dengan L. Ini adalah prinsip dasar dari kita memahami hidrolika air tanah. Di dalam kondisi tertentu, kita menemui adanya beberapa jenis aquifer yang berbeda-beda ya. Ada aquifer yang mungkin kondisinya seperti ini, tetapi pada prinsipnya ada dua kondisi aquifer, yaitu aquifer terkekang dan aquifer yang tak tertekan. Saya gambarkan. Kondisi aquifer tertekan itu artinya aquifer tadi berada di antara dua lapisan kedap air. Jadi aquifer ini terjepit di antara dua lapisan kedap air. Dia tidak bisa keluar dari lapisan ini karena di atasnya itu ada lapisan kedap air, di bawahnya juga ada lapisan yang kedap air. Maka dalam kondisi terkekang ini, cara kita menghitung debit yang terjadi adalah menggunakan rumus ini. Rumus ini merupakan substitusi dari proses integral yang terjadi untuk memecahkan masalah hubungan antara A kali V. Nah, ini jadi sumur di sini bisa dipompa berapa besar debitnya, itu dapat dihitung dari rumus ini. Rumus ini mengatakan Q sama dengan 2,72 dikalikan Pi dikalikan H dikalikan D dikalikan D2 dikurangi D1 dibagi log R2 per R1. Nah, apa itu H? H itu adalah ketebalan dari aquifer yang tertekan ini. Kemudian, apa K itu? K adalah koefisien kelolosan air yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Koefisien kondisi dari aquifer ini. Kemudian D2 itu adalah ketebalan dari atau jarak antara dasar dari aquifer yang terkekang ini dengan tinggi tekan yang terjadi pada satu titik yang berjarak beberapa meter atau sejauh R2 gitu ya dari sumur tempat dilakukan pengambilan air. Jadi untuk mengetahui D2 ini harus bikin sumur. Kita harus bikin sumur, kemudian nanti dilihat tekanan yang muncul secara pisometrik dari aliran ini tingginya berapa di sini. Nah, D1 itu adalah jarak antara dasar dari aquifer terkekang dengan tinggi air yang muncul di sumur pemantau kedua. Jadi ini artinya untuk bisa menentukan debit ini kita perlu membuat dua sumur pemantau yang akan menentukan nanti berapa besar tekanan yang muncul dari aquifer terkekang ini dan kemudian ketebalan ini bisa dipakai untuk menghitung debit yang terjadi. Jadi ketebalan antara dasar aquifer dengan tinggi muka air yang muncul di dalam sumur pemantau ini adalah D2. Sumur pemantau yang jaraknya adalah R2 dari sumur yang akan kita eksploitasi ini. Sementara itu, di sumur berikutnya yang lebih dekat dengan jarak R1 dari sumur yang kita lakukan eksploitasi ini juga dilakukan hal sama. Dibuatkan sumur bor, nanti air yang tertekan itu akan naik sampai ke titik ini. Nah, pada titik ini kita bisa mengetahui berapa besar atau berapa tebal dari D1 ini. D1 adalah jarak antara dasar dari aquifer yang terkekang ini ke tinggi muka air yang muncul di sumur pemantau R1. Jaraknya dari sumur eksploitasi adalah R1. Maka D2 dan D1 ini bisa dimasukkan di rumus ini. R2 dan R1 juga bisa dirumuskan
masukkan rumus ini sehingga kita otomatis dapat menghitung Q atau debit yang terjadi. Q adalah debit yang dapat dipompa keluar dari sumur ini. Pada kondisi aquifer yang terkekang, keadaannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan kondisi aquifer yang tidak terkekang? Nah, ini contohnya. Aquifer terkekang itu hanya memiliki lapisan kedap air di bagian bawah, tetapi bagian atasnya tidak ada lapisan kedap air. Jadi dia kondisinya aquifernya itu tidak dibatasi seluruhnya oleh lapisan yang kedap air. Hanya bagian bawahnya aja. Bagian atasnya ini tidak ada. Tidak ada ya, bagian atasnya tidak ada, hanya di bagian bawahnya saja yang ada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Maka berapa debit yang bisa diambil dari sumur eksploitasi ini? Nah, kita di sini harus membuat lagi dua buah sumur pantau untuk menentukan berapa sebenarnya debit yang bisa diambil. Rumusnya mirip, Q sama dengan 1,36 dikalikan K dikalikan D di 2 ditambah D1 dikalikan D2 dikurangi D1 dibagi log R2 per R1. D2 itu adalah ketinggian muka air yang terjadi pada sumur pantau kedua yang dibuat langsung masuk ke aquifer ini. D1 adalah ketinggian dari garis muka air tanah pada sumur pemantau 1 yang dibuat dengan jarak R1 dari sumur eksploitasi. Jadi kalau kita tahu D2, kita bisa tahu D1. Ini juga kita ketahui R2 dan R1, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus ini dan menemukan berapa sebenarnya besar air eh, yang keluar dari atau bisa dieksploitasi dari sumur ini. Nah, di dalam hidrolika air tanah, kita juga berhadapan bahwa kalau pengambilan air tanahnya berlebihan, itu bisa terjadi air tanah itu tidak lagi dapat menahan intrusi air laut dan kemudian dia malah kalah. Jadi contohnya ini pada sebuah kondisi yang alami, aquifer itu akan menahan air laut supaya tidak meresap ke dalam daratan. Jadi air tanah ini bertindak sebagai pembatas sehingga laut yang asin ini tidak bisa masuk ke dalam daratan. Tetapi kalau kita kemudian membuat sumur dan kemudian muka air tanahnya turun, maka otomatis di sini juga terjadi perubahan pada batas antara air tanah dengan air laut. Nah, batas ini bisa tertarik mundur, akibatnya intrusi air laut bisa mendekat ke arah sumur tadi. Nah, dalam banyak hal, persoalan intrusi atau masuknya air laut ke dalam aquifer itu telah menimbulkan problem. Problem itu terjadi khususnya pada kawasan pemukiman yang berada dekat dengan pantai. Ya, ini kalau di tepi pantai itu ketika terjadi pengambilan air tanah seperti yang saya gambarkan ini ya. Jadi diambil airnya pakai sumur begini, terus air tanahnya ini akhirnya ketarik ke atas semua, timbullah ruang kosong. Ruang kosong ini diisi oleh intrusi air laut ya. Bisa terjadi bahwa kemudian air tawarnya itu makin mundur, makin berkurang, dan air payonya makin banyak, makin muncul. Bahkan pada beberapa titik mungkin airnya sudah jadi asin ini, contohnya di Demak ini. Jadi di daerah sini nih airnya masih tawar, air tanahnya, tetapi di beberapa titik di mana pengambilan air tanah itu sudah banyak, sudah masuk air laut. Akibatnya airnya menjadi payau. Dan bahkan di beberapa titik sudah menjadi asin. Nah, intrusi air laut ke aquifer ini akan menurunkan kualitas air tanah yang ditandai dengan meningkatnya kadar garam terlalu, kenaikan daya hantar listrik, dan menurunnya kandungan oksigen terlarut di dalam air tanah. Nah, ilustrasi di samping ini gambaran dari kondisi salinitas atau keasinan dari aquifer di bawah kota Semarang di Jawa Tengah. Jadi demikianlah mungkin ya gambaran dari apa yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pada siang hari ini. Nanti soal-soal akan saya bagikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di handout di grup. Rekan-rekan bisa mempelajari sendiri sebagai tambahan pengetahuan. Dan sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ada pertanyaan barangkali dari rekan